Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dian Fitriani Ramadan, NPM A1A019045, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5 kelas B, Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang teknik menulis berita, yang mana video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar jurnalistik yang diampu oleh Bapak Wisman MPD. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi. Pada kesempatan kali ini ada beberapa materi yang akan saya coba jelaskan di video ini. Pertama ada pengertian berita, kemudian ada klasifikasi berita, selanjutnya ada jenis-jenis berita, teknik menulis berita, dan kriteria umum nilai berita. Jadi simak terus ya. Pertama, pengertian berita. Menurut Mitchell V. Charnley, berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka. Jadi dapat saya simpulkan bahwa berita itu merupakan cerita, informasi, atau keterangan tentang suatu peristiwa yang bersifat aktual dan faktual. Kedua, klasifikasi berita. Berita dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, hard news. Hard news biasanya digunakan untuk menjelaskan berita yang bersifat serius dan dianggap mewakili kepentingan banyak orang, baik di wilayah tertentu, negara, atau seluruh dunia. Berita-berita yang disampaikan secara hard news merupakan berita yang terkini dan penting untuk diberitakan segera. Biasanya, berita-berita seperti ini menyangkut topik politik, bisnis, dan kriminalisme. Kemudian soft news. Soft news awalnya merupakan digunakan untuk menyebut cerita yang ditampilkan media untuk kepentingan audiens. Konsep tersebut diperluas untuk mencakup berbagai outlet media yang menyajikan lebih banyak cerita yang berpusat pada kepribadian tokoh tertentu. Soft news juga tidak harus menyampaikan berita atau informasi yang terkini. Kita bisa membuat artikel soft news mengenai topik-topik yang sebelumnya pernah dibahas, namun dari sisi yang berbeda. Biasanya soft news digunakan dalam jurnalisme olahraga atau entertainment. Ketiga, jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita yang dikenal di dunia jurnalistik antara lain, pertama ada straight news. Merupakan berita langsung, apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas. Sebagian besar halaman depan surat kabar atau yang menjadi berita utama, headline, merupakan berita jenis ini. Kedua, depth news. Merupakan berita mendalam, dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Selanjutnya, investigation news. Merupakan berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Selanjutnya, interpretative news. Berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ditemukan. Dan terakhir, opinion news. Merupakan berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, sarjana, ahli atau pejabat mengenai suatu hal peristiwa, kondisi polexus studenticum, dan sebagainya. Keempat, teknik menulis berita. Sebelum kita menulis berita, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai struktur dari berita. Struktur berita itu ada judul berita, baris tanggal, teras berita, dan isi berita. Biasanya teknik menulis berita itu menggunakan pola penulisan piramida terbalik. Kenapa bisa disebut pola piramida terbalik? Karena memang berbentuk gambar piramida dalam posisi terbalik. Dengan piramida terbalik, berarti pesan berita disusun secara deduktif. Kesimpulan dinyatakan terlebih dahulu
pada paragraf pertama, baru kemudian disusul dengan penjelasan dan uraian yang lebih rinci pada paragraf-paragraf berikutnya. Seperti gambar yang ada di samping, dan dengan demikian, apabila paragraf pertama merupakan pesan berita yang sangat penting, maka paragraf berikutnya masuk dalam kategori penting, cukup penting, kurang penting, agak kurang penting, tidak penting, dan sama sekali tidak penting. Rumusnya itu semakin ke bawah, semakin tidak penting. Judul berita atau headline itu berfungsi menolong pembaca yang bergegas mengenal kejadian di sekelilingnya. Jadi biasanya waktu kita pengen baca berita nih, awal yang pertama kali kita baca itu adalah judulnya ya kan. Nah dari judul tersebut kita tahu berita yang dimaksudkan itu berita tentang apa. Kemudian teknik grafika tipe-tipe huruf, judul berita dapat ditonjolkan sehingga menarik orang untuk membaca. Dan judul ini juga termasuk hal yang penting karena yang bisa menentukan berita tersebut itu menarik atau tidak. Terus mengapa harus bergegas? Karena sifat manusia modern yang serba tergesa sehingga banyak pembaca yang hanya membaca judul beritanya saja. Dan selanjutnya ada baris tanggal atau deadline, yaitu deadline ini umumnya tanggal berita yang dibuat singkatan dari surat kabarnya atau dari sumber beritanya. Biasanya nih kita kan kalau baca berita itu ada keterangan waktunya ya, misalnya Senin tanggal 7 garis miring bulan 11 garis miring 2021 misalnya ya, atau ya seperti yang saya contohkan pada video, yaitu harian Suara Karya, itu bukan medianya ya, itu menggunakan Madiun, Sabtu 6 garis miring 11 garis miring 2021. Kemudian ada teras berita. Nah, teras berita ini adalah bagian-bagian terpenting karena mengandung unsur 5W plus 1H, yaitu when, where, who, what, why, dan how. Umumnya teras berita ini terdiri atas satu alinea, tapi bisa juga lebih dari satu alinea. Kemudian cara menulis teras berita antara lain menyusun unsur-unsur berita yang 5W plus 1H tadi. Dan biasanya menempatkan unsur who dan what di awal kalimat, kemudian when dan where di akhir kalimat. Yang keempat ada isi berita atau body berita. Jadi isi berita atau body berita ini memaparkan atau menjawab dari unsur-unsur why dan how. Kemudian kita memasuki cara mudah menulis berita. Nah, cara mudah menulis berita itu pertama kita harus menulis paragraf pertama atau lead berisi materi yang paling penting. Kemudian buatlah paragraf pertama dengan memuat unsur apa, what, di mana, where, dan siapa, who, kemudian kapan, when. Misal, what itu apa kejadian atau kegiatannya. Misalnya, peresmian Muhammadiyah Boarding School. Who, siapa sih yang meresmikannya? Itu Gubernur Bengkulu Rohidin. Where, di mana peresmiannya? Bengkulu Utara. When, kapan peresmiannya? Tanggal 26 Juli 2021. Jadi jika digabungkan hal-hal penting itu menjadi misal ya, Bengkulu, Gubernur Bengkulu Rohidin meresmikan Muhammadiyah Boarding School di Bengkulu Utara Senin 26/7/2021. Kedua, paparkan informasi dengan satu paragraf lanjutan yang berupa kalimat pernyataan. Misalnya, ia menyampaikan bahwa pemerintah menyambut baik dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga, tulislah pendapat narasumber dengan kutipan langsung.
Jadi apa yang disampaikan oleh Gubernur Rohini tadi kita kutip secara langsung seperti ketika kita bergerak membangun pendidikan, maka hal tersebut memberikan kontribusi sesungguhnya untuk berpikir jauh ke depan tentang kemajuan daerah, terang Gubernur Bengkulu. Keempat, tulis pernyataan penting lainnya. Misalnya ada narasumber lain yang menghadiri acara tersebut, kita tulis pernyataan yang dia sampaikan pada saat itu. Misalnya yang saya contohkan pada video, saya bacakan ya. Sementara Wakil Bupati Bengkulu Utara Ari Septian menyampaikan perlu sinergi bersama seluruh elemen untuk memajukan dunia pendidikan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Setelah itu, yang kelima, buatlah paragraf penutup yang berisi kesimpulan atau keterangan tambahan. Nah, ya saya bacakan. Kemudian Ketua Pimpinan Daerah PDM Muhammadiyah Bengkulu Utara M. Thohir mengucapkan terima kasih atas dukungan Gubernur, Bupati, Wakil Bupati atas terwujudnya pembangunan sekolah boarding school berbasis pesantren ini. Dan kalimat selanjutnya bisa kalian baca. Dan setelah itu buatlah judul berita. Nah, judul berita yang saya contohkan itu seperti Gubernur Rohidin resmikan Muhammadiyah Boarding School. Yang kelima, kriteria umum nilai berita. Kriteria umum nilai berita atau news value merupakan acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis, yakni para reporter dan editor. Hal itu ditujukan untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana yang lebih baik. Kriteria mengenai nilai berita merupakan patokan berarti bagi reporter. Dengan kriteria tersebut, seseorang reporter dapat dengan mudah mendeteksi mana peristiwa yang harus diliput dan dilaporkan, serta mana peristiwa yang tak perlu diliput dan harus dilupakan. Selain itu, kriteria nilai berita juga sangat penting bagi para editor dalam mempertimbangkan dan memutuskan mana berita terpenting dan terbaik untuk dimuat, disiarkan, atau ditayangkan melalui medianya kepada masyarakat luas. Dan nilai berita itu ada 11 komponen. Yang pertama ada keluarbiasaan atau unusualness. News is unusualness. Berita adalah sesuatu yang luar biasa. Dalam pandangan jurnalistik, berita bukanlah suatu peristiwa biasa. Berita adalah suatu peristiwa luar biasa. News is unusual. Dan begitu banyak peristiwa yang masuk kategori luar biasa seperti pesawat terbang meledak di udara, kebakaran yang melahap ratusan rumah suatu pemukiman, gunung meletus, kapal tenggelam, dan peristiwa-peristiwa yang semacam itu. Kemudian kedua ada kebaruan atau newness. News is new. Berita adalah semua apa yang terbaru. Berita adalah apa saja yang disebut hasil karya baru seperti mobil baru, rumah baru, gedung baru, gubernur baru, presiden baru. Semua hal yang baru, apapun namanya, pasti memiliki nilai berita. Kemudian yang ketiga ada akibat atau impact. News has impact. Berita adalah segala sesuatu yang berdampak luas. Suatu peristiwa tidak jarang menimbulkan dampak besar dalam kehidupan masyarakat, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, bunga kredit pemilikan rumah, KPR. Bagaimanapun sangat berpengaruh terhadap anggaran keuangan semua lapisan masyarakat dan keluarga. Apa saja yang menimbulkan akibat sangat berarti bagi masyarakat, itulah berita. Kemudian keempat, aktual atau timeliness. Kelima, kriteria umum nilai berita. Kriteria umum nilai berita atau news value merupakan acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis, yakni para reporter dan editor. Hal itu ditujukan untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana yang lebih baik.
kriteria mengenai nilai berita merupakan patokan berarti bagi reporter. Dengan kriteria tersebut, seorang reporter dapat dengan mudah mendeteksi mana peristiwa yang harus diliput dan dilaporkan, serta mana peristiwa yang tak perlu diliput dan harus dilupakan. Selain itu, kriteria nilai berita juga sangat penting bagi para editor dalam mempertimbangkan dan memutuskan mana berita terpenting dan terbaik untuk dimuat, disiarkan, atau ditayangkan melalui medianya kepada masyarakat luas. Dan nilai berita itu ada 11 nilai. Yang pertama, keluar biasaan, unusualness. News is unusualness. Berita adalah sesuatu yang luar biasa. Dalam pandangan jurnalistik, berita bukanlah suatu peristiwa biasa. Berita adalah suatu peristiwa luar biasa. News is unusual. Jadi, di dunia ini begitu banyak peristiwa yang masuk kategori luar biasa, seperti pesawat terbang meledak di udara, kebakaran yang melahap ratusan rumah di suatu pemukiman, gunung meletus, kapal tenggelam. Peristiwa-peristiwa seperti itu selalu mendapat tempat besar bagi kehidupan. Dan kedua, ada kebaruan, newness. News is new. Berita adalah semua apa yang terbaru. Berita adalah apa saja yang disebut hasil karya baru, seperti mobil baru, rumah baru, gedung baru, gubernur baru, presiden baru. Semua hal yang baru, apapun namanya, pasti memiliki nilai berita. Apa saja perubahan penting yang terjadi dan dianggap berarti, dari soal pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden, merupakan suatu berita. Kemudian ketiga, ada akibat atau impact. News has impact. Berita adalah segala sesuatu yang berdampak luas. Suatu peristiwa tidak jarang menimbulkan dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Misalnya kenaikan harga BBM, kenaikan KPR, bagaimanapun sangat berpengaruh terhadap anggaran keuangan semua lapisan masyarakat dan keluarga. Apa saja yang menimbulkan akibat sangat berarti bagi masyarakat, itulah berita. Semakin besar dampak sosial, budaya, ekonomi, atau politik yang ditimbulkannya, maka semakin besar nilai berita yang dikandungnya. Yang kelima, kriteria umum nilai berita. Kriteria umum nilai berita atau news value merupakan acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis, yakni para reporter dan editor. Hal itu ditujukan untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana yang lebih baik. Kriteria mengenai nilai berita merupakan patokan berarti bagi reporter. Dengan kriteria tersebut, seseorang reporter dapat dengan mudah mendeteksi mana peristiwa yang harus diliput dan dilaporkan, serta mana peristiwa yang tak perlu diliput dan harus dilupakan. Selain itu, kriteria nilai berita juga sangat penting bagi para editor dalam mempertimbangkan dan memutuskan mana berita terpenting dan terbaik untuk dimuat, disiarkan, atau ditayangkan melalui medianya kepada masyarakat luas. Dan nilai berita itu ada 11 komponen. Yang pertama ada keluar biasaan atau unusualness. News is unusualness. Berita adalah sesuatu yang luar biasa. Dalam pandangan jurnalistik, berita bukanlah suatu peristiwa biasa. Berita adalah suatu peristiwa luar biasa. News is unusual. Dan begitu banyak peristiwa yang masuk kategori luar biasa, seperti pesawat terbang meledak di udara, kebakaran yang melahap ratusan rumah suatu pemukiman, gunung meletus, kapal tenggelam, dan peristiwa-peristiwa yang semacam itu. Kemudian kedua ada kebaruan atau newness. News is new. Berita adalah semua apa yang terbaru. Berita adalah apa saja yang disebut hasil karya baru, seperti mobil baru, rumah baru, gedung baru, gubernur baru, presiden baru. Semua hal yang baru, apapun namanya, pasti memiliki nilai berita. Kemudian yang ketiga ada akibat atau impact. News has impact. Berita adalah segala sesuatu yang berdampak luas.
suatu peristiwa tidak jarang menimbulkan dampak besar dalam kehidupan masyarakat, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, bunga kredit pemilikan rumah, KPR. Bagaimanapun sangat berpengaruh terhadap anggaran keuangan semua lapisan masyarakat dan keluarga. Apa saja yang menimbulkan akibat sangat berarti bagi masyarakat, itulah berita. Kemudian keempat, aktual atau timeliness. Kemudian keempat ada aktual. Berita adalah peristiwa yang sedang atau baru terjadi. Secara sederhana, atau aktual berarti menunjukkan pada peristiwa yang baru atau yang sedang terjadi. Sesuai dengan definisi jurnalistik, media massa haruslah memuat atau menyajikan berita-berita aktual yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kemudian ada kedekatan atau proximity. News is nearby. Berita adalah kedekatan. Kedekatan mengandung dua arti, yaitu kedekatan geografis dan kedekatan psikologis. Kedekatan geografis menunjukkan pada suatu peristiwa atau berita yang terjadi di sekitar tempat tinggal kita. Semakin dekat suatu peristiwa yang terjadi di domisili kita, maka semakin terusik dan semakin tertarik kita untuk menyimak dan mengikutinya. Seperti contohnya berita kerusuhan di Bandung, Jawa Barat, maka berita tersebut akan lebih dahulu menarik perhatian warga Bandung dibandingkan warga Jawa Timur. Kemudian kedekatan psikologis lebih banyak ditentukan oleh tingkat keterikatan pikiran, perasaan atau kejiwaan seseorang dengan suatu objek atau peristiwa. Seperti contohnya mahasiswa asal Ambon yang sedang kuliah di Bandung. Mahasiswa tersebut akan lebih dulu tertarik membaca berita yang dari Ambon dibandingkan berita yang ada di Bandung. Mengapa demikian? Karena ada ketertarikan psikologis tersendiri bagi mahasiswa tersebut, yaitu di sanalah tempat dirinya, orang tua dan sanak saudaranya tinggal. Kemudian ada informasi, information. News is information. Berita adalah informasi. Jadi setiap hari biasanya sebuah kota itu memproduksi ratusan ribu dan bahkan jutaan informasi. Bila 200 kota lebih yang terdapat di seluruh Indonesia digabung, maka dipastikan terdapat miliaran informasi hanya dalam satu hari. Tetapi dalam perspektif sosiojurnalistik, dari sekian banyak informasi atau yang nyaris tak terhingga itu, banyak sebagian kecil saja atau sedikit sekali yang dilaporkan media massa. Kemudian konflik. News is conflict. Berita adalah konflik atau segala sesuatu yang mengandung unsur atau syarat dengan dimensi pertentangan. Konflik atau pertentangan merupakan sumber berita yang tak pernah kering dan tak pernah habis. Selama semua orang menyukainya, ketika terjadi perselisihan antara dua individu yang makin menajam dan tersebar luas, serta banyak orang menganggap perselisihan tersebut dianggap penting untuk diketahui, maka perselisihan itu yang semula urusan individual berubah menjadi masalah sosial. Di sanalah letak nilai berita konflik. Kemudian orang penting, public figure, newsmaker. News is about people. Berita adalah tentang orang-orang penting, orang-orang ternama, pesohor, selebriti, figur publik, orang-orang penting dan terkemuka dimanapun selalu membuat berita. Jangankan ucapan dan tingkah lakunya, namanya saja sudah membuat berita. Nah, jadi kalau kalangan publik figure, tokoh terkemuka di mana saja dan kapan saja selalu disorot. Kemudian kejutan, surprising. News is surprising. Tiap orang menyukai kejutan, asal bersifat menyenangkan, orang akan menolak kejutan. Jika menyangkut hal-hal yang tidak menyenangkan atau bahkan dibenci, berita tentang seorang gadis, artis yang membenci seorang pria pengusaha, lalu tiba-tiba menikah dengan pria tersebut, merupakan contoh berita mengejutkan yang bersifat menyenangkan. Namun, nilai berita mengejutkan itu ditentukan oleh subjek pelaku, situasi saat itu, peristiwa sebelumnya, serta pengalaman orang-orang atau masyarakat sekitar. Kemudian, yang ke-10 ada ketertarikan manusiawi atau human interest. News is interesting.
Kadang-kadang suatu peristiwa tak menimbulkan efek berarti pada seseorang, tetapi telah menimbulkan getaran pada suasana hati, kejiwaan, dan alam perasaannya. Peristiwa tersebut tidak menguncangkan, tidak mendorong aparat keamanan siap siaga, dan tidak menimbulkan perubahan apapun di dalam masyarakat. Hanya karena naluri, nurani, dan suasana hati kita merasa terusik, maka peristiwa itu tetap mengandung nilai berita. Para praktisi jurnalistik mengelompokkan kisah-kisah human interest ke dalam ringan, berita ringan atau berita lunak, atau yang kita sebut di awal tadi soft news ya. Kemudian yang terakhir ada seks. News is sex. Berita adalah seks. Sepanjang sejarah peradaban manusia, segala hal yang berkaitan dengan perempuan pasti menarik dan menjadi sumber berita. Segala macam berita tentang perempuan, tentang seks selalu banyak peminatnya, selalu diminati, bahkan selalu dicari, seperti berita tentang poligami atau kisah persinggungan para petinggi negara, hingga selebriti pun ramai dicari oleh banyak orang. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan atau saya paparkan di video ini mengenai teknik menulis berita dapat dipahami dan dapat berguna bagi teman-teman yang menonton. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.